Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, sebuah program baru dari IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Di kanal ini, teman-teman dapat melihat berbagai informasi seputar isu kesehatan masyarakat yang interaktif dan menarik untuk disimak sehingga muncul perspektif baru dalam menyikapi isu kesehatan masyarakat. Karena health is not everything, but without health, everything is nothing. Dan dalam episode ke-6 kali ini, kita akan membahas isu kesehatan yang mungkin banyak orang itu belum menyadari pentingnya satu isu ini. Itu di samping kesehatan fisik, yaitu kesehatan mental. Sekaligus juga kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober kemarin. Nah, dalam kesempatan kali ini sudah hadir juga di tengah kita, yaitu narasumber kita. Beliau adalah Ibu Aisyah Maulina Zubaidi, SKM, MSI, dengan riwayat pendidikan kesehatan masyarakat FKM UI, sarjana kesehatan masyarakat FKM UI, kemudian S2 Magister Terapan Psikologi Kesehatan Fakultas Psikologi UI. Beliau juga merupakan anggota tim penyusun buku pedoman pencegahan dan penanganan gangguan mental emosional dan buku pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Benar ya Bu ya? Selamat datang Ibu Aisyah. Sekali. Terima kasih Mbak Dara. Ya, boleh disapa dulu Bu teman-teman penonton podcast Indonesia Public Health. Halo semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Ya, terima kasih Ibu Aisyah sudah diluangkan juga waktunya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan mental seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan kalau melihat situasi sekarang ya bukan awareness tentang kesehatan mental ini sudah semakin lumrah ya Bu ya, semakin banyak informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mencari informasi lebih lanjut terkait kesehatan mental. Tapi di lain itu masih ada juga yang mungkin abai dan ada juga yang jadi self-diagnose mungkin atau over insecure mungkin istilahnya ya Bu ya jadinya karena terlalu banyak informasi itu. Nah, tapi sebelum kita membahas itu semua dan terkait juga dengan layanan kesehatan mental di Indonesia sebagai pengantar, kira-kira kenapa kita harus membahas soal isu kesehatan mental atau mungkin kenapa kesehatan mental itu penting untuk dipahami. Tuh. Oke. Terima kasih Mbak Dara atas kesempatannya. Ya, saya memang dari Fakultas Psikologi ya S2-nya, tetapi saya bukan psikolog klinis. Jadi saya tidak punya wewenang ya untuk memberikan psikoterapi gitu. Tetapi usaha-usaha untuk promotif, preventif di bidang kesehatan jiwa itu kita pahami dengan baik gitu ya. Nah, ini tadi kalau ditanya kira-kira gimana nih saat ini ya? Ya memang ini semacam blessing in disguise sebenarnya dengan adanya COVID ya, bahwa memang orang makin aware gitu ya. Jadinya saya kalau baca juga tuh di Instagram, di medsos-medsos gitu ya, anak-anak muda sekarang ini kayaknya sudah semakin aware ya tentang bahwa penting juga nih kesehatan jiwa ya. Walaupun memang seharusnya sih peran dari organisasi profesi itu harusnya lebih kuat, tetapi saya lihat memang kebutuhan menjadi satu kebutuhan ya kesehatan jiwa ini. Memang jadi walaupun memang sudah cukup banyak, tetapi ya kita mesti pandai juga menyaringnya tentang informasi tersebut gitu ya. Memang alhamdulillah juga dibarengi banyak disambut juga ya kebutuhan itu dengan banyaknya promosi kesehatan atau ya informasi kesehatan tentang kesehatan jiwa. Saya rasa memang sudah harus ini ya, sudah harus mulai dipahami dan mulai disadari pentingnya menjaga ya. Tidak hanya kita aware terhadap permasalahannya, tetapi juga nanti bagaimana sih gitu ya kalau saya tiba-tiba merasa kok saya merasa gundah gulana gitu ya. Gundah gulananya sih kalau biasa-biasa saja sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini nanti ada batasan gitu ya Mbak Dara bahwa apa sih yang disebut dengan masalah kesehatan jiwa dan kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan gangguan kesehatan jiwa gitu ya. Nah, itu memang batasnya cukup jelas ya. Kalau gangguan itu biasanya sudah melalui diagnosis ya baik itu oleh psikiater maupun oleh psikolog misalnya gitu ya. Tetapi kalau bagi kita mungkin masalah kesehatan jiwa mungkin sehari-hari juga mengalami ya. Merasa wah nih beban kerjaan lagi banyak. Oh saya susah tidur karena itu ya ataupun saya kok jadi sensi ya
kalau ditegur sama istri atau suami sedikit rasanya pengen marah gitu karena memang lagi stres gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita ada masalah tuh di situ. Nah, masalah ini tidak selalu menjadi gangguan gitu ya. Nah, masalah ini bagaimana mengatasinya supaya nggak jadi gangguan. Nah, itulah salah satunya nanti yang jadi tugas dari kesehatan masyarakat di sini ya kalau kita ngomong profesi kesehatan masyarakat. Oh, Gitu, ya. ya, secara singkat seperti itu. Iya, Bu. Berarti masalah kesehatan jiwa yang tidak tertangani itu bisa berimplikasi pada nanti ada gangguan kesehatan jiwa gitu ya, Bu? Ya, bisa gitu ya. Memang di Undang-Undang Kesehatan Jiwa sendiri sudah dijelaskan secara ini ya, apa bedaannya gitu ya, bahwa memang yang dimaksud dengan ada masalah kesehatan jiwa. Kemudian ada juga gangguan kesehatan jiwa itu ada, gitu ya, gangguan kejiwaan lah istilahnya gitu ya. Nah, itu di situ memang batasnya sangat jelas dan memang nanti bagaimana profesi-profesi, nah gitu ya, profesi kesehatan nih kan profesi kesehatan tidak hanya psikiater atau psikolog klinis ya, tapi juga banyak seperti perawat kejiwaan atau perawat secara umum, dokter umum misalnya ya, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian ada juga kalau dari sosial itu adalah pekerja sosial profesional. Mereka semua nih tergabung pada profesi-profesi yang memang punya kepentingan ya untuk ini ya bersama-sama meningkatkan kesehatan jiwa. Nah, ini nanti ada batas-batasnya. Mana sih yang bisa membantu di bidang itu tadi ya, menangani gangguan kejiwaan. Mana profesi yang bisa membantu menangani untuk orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Dan jangan lupa ya, sebenarnya yang jauh lebih banyak itu adalah orang-orang yang masih sangat sehat, tidak punya masalah kejiwaan gitu ya. Kita lagi happy-happy nih, mungkin ya saat ini kita lagi happy-happy nih, ini juga kita sehat, tidak punya Ya. masalah kejiwaan. Tapi gimana sih supaya kondisi tersebut kita pertahankan sehingga tidak jatuh ke punya masalah kejiwaan, apalagi sampai punya gangguan kejiwaan. Karena sebenarnya kalau kita bilang kesehatan itu kan suatu kondisi yang sangat dinamis, ya nggak? Mungkin Ya, saat ini kompleks ya, kita Bu ya. iya dinamis karena apa? Bisa naik turun loh. Kayak Ya. sekarang nih kayaknya, saya kayaknya nggak mungkin deh punya masalah kejiwaan, apalagi punya gangguan kejiwaan. Misalnya punya pendapat seperti itu. Kayak kita juga nggak tahu, ya nggak? Seperti kita juga nggak tahu apakah bisa ketularan COVID nggak sih, gitu ya? Sama aja kan. Jadi gangguan jiwa atau maksud saya adalah kesehatan jiwa itu ya sama aja dengan kesehatan fisik ya. Artinya harus selalu kita jaga, harus selalu kita perhatikan gitu ya kondisi-kondisinya, pencegahannya bagaimana ya, kemudian mempromosikannya bagaimana, dan kalau misalnya merasa bahwa kita kenali ada masalah, bagaimana menanganinya. Jadi sama aja sebenarnya, Mbak. Ya. Kemudian Bu, itu tadi menarik tentang ternyata banyak gangguan atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa maupun gangguan jiwa. Tapi sebenarnya kan masyarakat secara umum belum bisa mengidentifikasi itu ya Bu. Apakah dia mengalami masalah kesehatan jiwa atau mungkin gangguan jiwa. Selama ini kan yang ada di benak masyarakat yang awam gitu melihatnya cuman dia orang gila gitu. Ya, Atau betul. sekarang mungkin udah ada istilah ODGJ gitu ya, Bu. Nah, tapi sebenarnya apakah gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa ini nanti akan muaranya kepada ODGJ atau adakah tingkat keparahan kayak misalkan kalau kita punya penyakit fisik ya, Bu, kan tingkat keparahannya bisa dihitung atau bisa dinilai gitu ya, Bu, ya, secara kuantifikasi. Tapi kalau di penyakit mental ini apakah juga bisa apakah ada tingkat keparahan seperti itu di dalam gangguan-gangguan jiwa? Oh, iya tentu ada ya. Dan memang siapa yang bisa mengenali tingkat keparahan itu tentu yang profesional gitu ya. Atau setidaknya orang yang sudah dilatih untuk itu, misalnya sudah mengikuti pendidikan tentang psikologi atau kejiwaan gitu ya. Kesehatan masyarakat seharusnya juga ikut serta di sini ya, khususnya untuk deteksi dini gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana sih kita mengenali gitu ya, diri sendiri dulu lah gitu ya. Nah, pertama memang itu ada yang namanya kondisi sehat. Nah, kondisi sehat jiwa ini ya kondisi di mana kita bisa menggunakan pikiran kita ya, mengarahkan perasaan dan juga keinginan kita, motivasi kita untuk hal-hal yang positif, untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, itu kondisi kita betul-betul dalam kondisi sehat jiwa ya. Nah, kalau misalnya ada masalah nih, nah ada risiko nih sih biasanya. Kalau ada masalah nih, misalnya kita sedang mengalami beban kehidupan yang cukup berat misalnya, ya macam-macam lah ya. Karena memang kalau itu bicaranya gini, jadi orang punya bebannya mungkin sama, tapi orang satu dengan orang lain responnya bisa berbeda, ya nggak? Tergantung dari orang ini punya dukungan sosial nggak antara lain gitu ya.
Orang yang satu mungkin dia nggak punya dukungan sosial, sehingga merasa bebannya sangat berat, sehingga dia kemudian bingung gitu ya, mesti bagaimana, dan sudah muncul ini reaksi-reaksi. Nah, ini reaksi-reaksi ini yang perlu kita kenali ya. Reaksi ini ada reaksi fisik maupun psikologis dari perilakunya ya. Reaksi fisik itu seringkali nggak kita sadari, tapi badan kita nggak bisa bohong. Ya, kalau seseorang itu lagi stres, masalah ya, makin berat masalahnya, makin kelihatan jelas reaksinya. Misalnya apa? Misalnya jantung berdetak lebih kencang, ya tanpa kita sadari itu. Kemudian sulit tidur, misalnya ya, keringetan misalnya, gitu ya. Kemudian gelisah, nah seperti itu, hal seperti itu ya. Kemudian apa ya? Gangguan makan, ya. Jadi makan sembarangan atau justru nggak mau makan, ya. Mudah tersinggung, nah itu sudah psikologis ya. Susah berkonsentrasi, nah itu juga sudah psikologis. Artinya udah ke perilaku nih, orang bisa melihat bahwa ini orang kok kayak linglung gitu ya. Nah bisa jadi ada sesuatu gitu ya. Nah, memang ini orang satu dengan orang lain bisa beda-beda. Penyebabnya misalnya gara-gara mau ujian aja atau dapat nilai jelek ya, Tugas untuk kuliah, Bu. mahasiswa yang satu mungkin merasa ya udahlah besok gue belajar lagi supaya hasilnya baik, lebih baik gitu ya. Tapi mahasiswa yang lain mungkin ngerasa aduh dunia sudah berakhir dengan nilaiku yang cuma dapat C misalnya gitu ya. Ini dosanya mana galak lagi dan segala macam. Nah, jadi itu tadi ya, itu salah satu apa ya ciri lah ya kita mendeteksi diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau di Kemenkes sendiri itu ada ya semacam apa ya mungkin kuesioner begitu ya untuk mendeteksi, dan kuesioner ini tidak sembarangan dibikin ya, tidak seperti kuesioner di majalah Online. atau di apa medsos gitu ya. Ini memang melalui penelitian ya banyak sekali, dan memang digunakan sebagai standar kita untuk mendeteksi gimana apakah masyarakat Indonesia ini punya resiko nggak? Nah, itu tadi baru ngomong resiko nih ya. Artinya tadi kalau kita tangani resiko ini dengan baik, nanti ya jadi masyarakat sehat lagi ya, orang sehat lagi, nggak jadi gangguan kejiwaan gitu lah. Nah, kalau tadi jadi gangguan kejiwaan cirinya gimana ya, Bu? Gitu. Cirinya antara lain adalah dia tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari. Itu yang sudah kelihatan jelas ya. Jadi tadi misalnya gejala-gejala yang tadi dirasakan, itu membuat dia nggak bisa berfungsi. Kalau misalnya dia harusnya kuliah, nggak bisa kuliah. Karena terlalu terpaku dengan permasalahannya. Ya. Atau mungkin dia mengurung diri. Nah, ya, kalau ini udah seminggu berturut-turut sampai 2 minggu berturut-turut, nah ini sudah waktunya kita cari bantuan. Gitu ya. Kalau tadi baru masih galau-galau tadi ya, masih aduh kok gue ternyata susah tidur ya, udah 2 hari nggak bisa tidur. Lalu kenapa sih stres ya? Oh enggak sih, gue nggak stres. Tapi badan nggak bisa bohong ya. Badan kita tuh kalau seseorang stres tuh memproduksi hormon-hormon tertentu yang membuat kita tadi itu mengalami gejala-gejala tadi ya. Nah, kalau kita punya kesadaran tadi, punya pengetahuan tentang gejala, wah ternyata kayaknya aku stres nih, aku nggak bisa tidur, aku sulit makan, aku nggak bisa fokus, ya sering tersinggung. Nah, mulailah kita lakukan tindakan preventif di situ ya, supaya nggak makin berlanjut. Tapi kalau sudah dilakukan banyak hal ya, gitu, ternyata masih juga, dan sampai kita nggak bisa berfungsi atau semakin kacau nih kerjaan kita, pelajaran kita misalnya, ya udah saatnya mencari bantuan ke profesional tadi, entah ke psikolog atau ke psikiater ya. Kalau misalnya menggunakan BPJS ya berarti mau nggak mau harus ke fasilitas tingkat pertama ya, puskesmas atau klinik. Nah itu salah satunya yang ditekankan. Jadi nggak bisa kita self diagnosis boleh ya, tadi kan seperti disebut ya self diagnosis, tapi kemudian tindak lanjutnya apa gitu Mbak Dara Iya. ya.